Gereja adalah membangun satu masyarakat yang ilahi. Disinilah kamu dibukakan pewahyuan Tuhan. Supaya kamu kembali ke dunia kerja dengan pola, dengan metode, dengan semua pewahyuan bisnis yang dari dia. Dunia gak punya itu. Nah, kebebasan saudara untuk memilih itu yang menentukan. Gitu. Itu gereja. Nah, kita orang percaya itulah kendaraan yang Tuhan pilih untuk menggenapi tujuan dia. Nah, ini cuman gini, ini adalah wadah, fasilitas gereja tuh gitu. Untuk menciptakan satu masyarakat yang ilahi. Nah, itu. Kami berdoa, siapin firman, semuanya untuk itu. Lalu saudara mewujud nyatakan itu di dunia sana. Silakan duduk. Memang kita mesti mulai. Ya, kita mesti mulai. Gitu. Sama-sama. Saya dan saudara rasa sama-sama kita prioritaskan anak-anak dulu. Di ruang mereka sudah sejuk banget, ya. Gitu. Semua belum selesai. Tapi kalau kita tidak mulai, kita tidak lihat sesuatu. Ya, gitu. Tempat di sana udah nggak cukup, ya. Bahkan nggak ada ruang buat anak-anak sekolah minggu. Itu sebabnya kita ambil momen ulang tahun. Ayo kita mulai aja, sama-sama merasakan bahwa ini rumah kita, ya, gitu, gitu. Mungkin sama kita semua masih kipas-kipas, tapi tenang aja, ya. Kita mau lihat apa yang Tuhan akan kerjakan dari hal-hal yang kecil untuk kita semua. Ya, gitu. Pesan ulang tahun itu kayak membuka atau memberi kita kacamata yang baru untuk lihat janji Tuhan. Pesan ulang tahun itu dibilang ini zaman baru yang kamu ndak pernah tahu dulunya. Wah, itu luar biasa banget. Ya, luar biasa banget. Nah, saya menyambung itu sampai sekarang. Jalan baru yang saya mau bagi hari ini. Apa yang saya juga dapat dalam pembelajaran. Di mana itu membuka memori ingatan saya bahwa ya, gereja harus ajar ini, gitu, ya. Nanti kita masuk ini tahun-tahun yang sangat sensitif, saudara tahu semua. Saya nggak mau jadikan mimbar ini alat promosi apapun selain firman, oke? Gitu. Tapi mari hari ini saya kasih satu tema pengajaran. Ini baru boleh dibilang sesi pertama lah, gitu. Yaitu tentang teologia bekerja. Ternyata bekerja justru dimulai dari awal sebelum ada manusia. Yaitu Allah, kita adalah Allah yang bekerja. Sebab itu bekerja bukan hanya panggilan manusiawi saja. Bukan, tapi panggilan ilahi. Apa yang saya bilang mengganggu saya? Karena dari saya bertobat juga tahun 80-an. Seperti pengajaran itu membagi dua
ada kehidupan yang sekuler dan ada kehidupan yang rohani. Bayangin puluhan tahun saya hidup dengan konsep itu. Saya mengajar juga seperti itu. Jadi kalau hidup yang di luar itu sekuler. Waktu saya ambil kelas ini, cuma menangis karena waktu yang sekian puluh tahun lewat nggak bisa diulang kan. Nah, jujur bahwa bukan gereja nggak mengajar, tapi tidak fokus, tidak tajam di satu ini. Jadi kita berpikir bahwa hidup di luar itu nggak rohani. Kerja itu cari makan. Dari Senin sampai Jumat atau Sabtu. Nanti Minggu kita kudus. Kita ke gereja. Wah itu. Nah hari ini firman Tuhan mau membukakan ini buat kita. Ternyata kerja itu panggilan ilahi. Baik, mari kita lihat. Jauh belum ada dosa. Manusia belum jatuh. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Saya bacakan ya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan. Bekerja kan? Dan memelihara taman itu. Bekerja, saudara itu. Wow. Jadi lihat, Allah bekerja menciptakan kita dan menciptakan kita untuk bekerja. Jadi bekerja bukan karena dosa, bukan. Dosa nanti merubah semuanya. Dosa membuat kerjaan menyiksa kita. Kerjaan membebani kita. Bisa nggak kita keluar dari itu? Bisa, bisa. Firman janjikan. Pelan-pelan ya, gitu. Jadi dari awal kita diciptakan untuk mengusahakan memelihara taman itu. Ingat, dosa belum ada. Tuhan mengambil manusia, menempatkannya dalam Taman Eden. Ini bekerja. Jadi kitab Kejadian inilah dasar teologia bekerja. Perhatiin, alam semesta Tuhan ciptakan. Tuhan sendiri bekerja, dia ciptakan itu. Dia sediakan materi untuk manusia. Termasuk ruang, waktu, benda, energi. Bayangin, itu semua Tuhan buat. Tuhan kita bekerja. Dan dia hadir untuk kita semuanya. Dalam satu hubungan kita dengan dia. Wah, sangat luas, sangat. Akhirnya cuma satu, kagum. Bayangin, kita didesain begitu dengan kemampuan ilahi awalnya. Tuhan suruh kita atur alam ini. Manusia udah berdosa aja masih bikin pesawat. Udah berdosa aja bikin satelit. Bikin teknologi. Jadi jangan berpikir dulu tuh zaman kuno banget, Adam siapa bilang. Pemahaman kuno itu semua setelah ada dosa. Lihat aja. Wow. Luar biasa. Jadi bekerja, kita diciptakan bekerja dalam gambar Allah. Nah sekarang kan macam-macam. Ngaconya, kelirunya, wah salahnya banyak banget. Karena apa? Dosa membuat kita bebas. Sak suka kita. Padahal awalnya kebebasan kita pakai untuk bekerja dalam gambar Allah. Luar biasa.
atas ciptaannya, bersama ciptaannya, ya kan? Luar biasa enggak tuh? Kita bekerja. Nah, semua dalam maksudnya Allah bagi kita semua. Lihat, Tuhan latih Adam mulai dari taman. Dia suruh kuasailah semuanya ini. Tapi dia latih dari taman. Kalau di taman kamu berhasil, semuanya kamu pasti bisa. Tapi dari awal di taman dia gagal. Pelan-pelan. Adam bukan makan buah itu karena lapar. Bukan. Nggak gitu. Tiap hari mereka lihat buah itu. Ini yang saya bilang. Waktu Lucifer dilempar, dibuang. Itu dia sakit hati, dia dendam, dia sebut semuanya itu. Lebih lagi dia benci waktu lihat manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Dia sangat iri lihat otoritas yang Tuhan kasih. Seperti Tuhan loh. Jadi gini, Tuhan membatasi otoritasnya waktu dia kasih semua buat Adam. Itu mengganggu si kunyuk itu tuh. Dia keki banget. Jadi buah itu mereka udah lihat tiap hari. Kapan dan apa yang menggoda mereka? Bukan buahnya. Perkataan si kunyuk itu kepada mereka. Sebenarnya Tuhan apa sih? Iseng-iseng bikin satu buah. Lu jangan makan ini ya. Itu apa sebenarnya? Pengetahuan baik dan jahat sih. Apa sih itu? Misteri besar saudara. Tapi Tuhan gak kayak orang satu pribadi yang iseng-iseng gitu. Seandainya Adam gak dengar suara si kunyuk itu. Pasti ada, itu akan dibuka lagi rahasia buah itu kenapa. Pasti. Cuman itu belum sempat kebuka dia udah jatuh. Ini lihat godaannya di sini. Dialog. Makanya perang itu di sini. Terjadi dialog. Si ular ngomong gini. Justru waktu kamu makan. Kamu seperti Tuhan. Gini. Itu kan keinginan iblis. Dia ingin seperti Tuhan. Waktu manusia dibuat. Saudara baca ayat tadi. Tuhan sudah buat manusia seperti Tuhan. Segambar dengan Tuhan. Yang iblis gak dapat. Nah dia tipu. Kenapa dia gak ngomong ke Adam? Karena yang dengar Adam. Jadi dia ngomong ke Hawa. Lihat itu. Lihat seliciknya itu. Justru kalau kamu makan. Kamu seperti Tuhan. Nah, dosa yang paling besar, dosanya di sini. Aku ingin seperti Tuhan. Itu yang disodori. Nah, sejak itu pekerjaan dan semua tugas jadi rusak. Lihat itu. Itu godaannya bukan lapar bagus ya, enggak. Mereka lihat itu tiap hari. Mereka jalan di taman lihat itu. Sampai datang si kunyuk itu yang saya bilang. Dia sodorin satu statement. Justru waktu kamu makan. Kamu jadi kayak Tuhan. Enak loh. Nah di sini. Ini dosa terbesar tuh aku ingin. Wow. Ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Ini mandat dari ciptaan. Lihat ya, belum jatuh nih, belum. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita jadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekali lagi, supaya mereka berkuasa. Lihat Tuhan. Berkuasa. Tuhan kasih otoritasnya Tuhan ke manusia.
Lihat atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Wah. Dan segala dan atas ternak, atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Lihat itu. Gede, tahu nggak kepercayaan yang Tuhan kasih? Segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Bukan cuman suruh. Bukan cuman kasih tugas. Diberkati. Lihat nggak? Lalu Allah berfirman. Nah, ini keluar dari mulutnya. Nah, keterbatasan atau loss in translation, terjemahan-terjemahan banyak. Tapi beranak cucu dan bertambah banyak, nggak sekedar punya anak punya cucu. Ini bicara tentang kamu berbuah. Kamu berbuah. Wow, luar biasa sekali nggak tuh? Lihat awalnya. Terus Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Ini kayak diulang-ulang ya. Makanya saya bilang teologi bekerja dari kitab ini sebenarnya. Menempatkan dalam Taman Eden. Lihat, mengusahakan dan memelihara taman itu. Lihat beberapa tugas, beberapa kepercayaan yang Tuhan kasih ke manusia sebelum kejatuhan. A. Menjalankan kekuasaan. B. Beranak cucu, bertambah banyak, itu tentang berbuah. Kekuasaan yang mana? Yang Tuhan kasih. Jalankan. Kembangkan, kira-kira gitu. C. Menerima penyediaan. Sumbernya dia. Kamu gak akan kering. Gak akan. Kurang, gak ada modal. Sekarang kan gitu ya. Itu. Aduh kurang modal. Enggak, penyediaan dari dia. Terima penyediaan. Terus. Bekerja dalam hubungan. Ini yang hilang sekarang. Bekerja, jalanin bisnis kamu, jangan putus dong hubungannya. Penasihat bisnis kamu dia. Sekarang kamu bayar bisnis konsultan. Mahal kamu bayar. Masih rugi lagi. Dulu bekerja dalam hubungan. Hebat gak tuh? Memperhatikan batas-batas ciptaan. Kamu dan saya gak tahu. Dia yang tahu batas-batasnya. Jadi gak mungkin bekerja itu menyusahkan sebenarnya. Ini teologi aja. Lihat kesimpulannya, Allah menciptakan pekerjaan sebagai sesuatu yang baik. Bukan beban, bukan menyiksa. Nah sekarang sulit kita melihat hal itu di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Memang sulit untuk lihat tadi yang dari atas. Tapi dengar, hari ini sampai hari ini Allah masih memanggil kita untuk bekerja seperti yang dia sudah susun dari atas itu. Seperti naskahnya seperti itu. Nah, kejatuhan dan semuanya ada nasihat dari firman Allah. Jadi udah nih, kita hancur aja. Enggak. Efesus 4 ayat 28. Ini nasihat firman Allah. Kita yang sudah dalam Tuhan, pikirin baik-baik. Ini luas, kalimatnya memang pendek, tapi kamu bisa terjemahin. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Nah,
Saya mundur 15 tahun lalu, kira-kira 15 tahun lalu. Saya baca satu buku budaya Yahudi. Ayat itu nyelip-nyelip kalau lihat di Alkitab kita. Dulu ini dalam Alkitabnya Yahudi. Ayat ini, ayat yang saya baca dibilang gini. Apa yang dilakukan orang benar dengan tangannya akan jadi emas. Lihat hal pentingnya. Pertama, orang benar. Posisi kamu mesti orang benar. Yang kedua, dilakukan dengan tangannya. Artinya bekerja. Hasilnya, apa aja yang kamu lakukan dengan tanganmu, asal kamu orang benar, jadi emas. Itu dalam teksnya Yahudi. Tapi di Efesus ini, dengan tanganmu sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi teologi kerja umat percaya hasilnya di sekitar kamu gak ada orang yang kekurangan. Nah, bayangkan kalau kamu menyebar di mana-mana. Bayangkan kalau kamu yang ngatur kota ini. Wow. Bukan mereka jadi Kristen, itu kita dagang agama. Tapi begitu kamu pegang sesuatu, mulai katakan perusahaanmu, seluruh pegawaimu gak lapar. Sampai supir, sampai tukang cuci, gak ada yang lapar sama lu. Lebih besar lagi Tuhan percayakan, semuanya tidak akan berkekurangan. Jadi mungkin gak ada kita kaya tapi tambah rakus, saudara sebut aja semua. Korupsi kan rakus sebenarnya, bukan miskin. Kalau miskin nyuri gitu. Udah punya masih kurang, udah punya. Nah itu pun sebenarnya, ya saya batasi aja, terjemahin sendiri. Itu tadi lihat bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Sehingga kerjaan pun rusak. Gitu. Apa yang terjadi? Mulai mementingkan diri sendiri. Ingin apa-apa instan, cepat. Kenikmatan yang ada sifatnya cuman gini. Di luar firman Allah kenikmatannya. Lebih kepada naluri pribadi gitu. Karena berakarnya tidak pada firman. Banyak kok ada di gereja tapi begitu. Nah nanti dulu, saya mesti mulai dari sini. Memang gereja harus mengajar. Jadi karena nggak diajar, makanya kayak gitu. Lihat lagi ada 3 poin A, B, C. Gitu. Hasil dari pekerjaan yang rusak. A, ia mengubah hubungan satu sama lain. Bedakan nama yang tadi. Lihat itu. Ia merusak hubungan dengan Allah. Gak usah doa, bisa beli, gak usah. Ada duit kok. Itu contoh ekstrim aja. Merusak hubungan dengan ciptaan di bumi. Kalau Tuhan yang nata, kita tahu bagaimana caranya. Apakah hutan ini perlu dibersihkan? Kalau dengan Tuhan, kamu akan tahu. Karena Tuhan yang tahu apa dampaknya, baik dan tidak baik. Itu yang dibilang kamu dipimpin dengan hikmat. Nah saya membatasi karena saya nggak jadi pelaku bisnis ya. Saya belajar aja, jadi saya cuma memberi informasi hari ini. Katakan kamu terima wahyu tentang teologi kerja gitu. Ya, di dunia bisnis di perusahaan, akhirnya kita terbiasa menempuh risiko. Kalau kamu benar kayak kamu sedang melawan arus gitu. Beda sama orang lain. Akhirnya kita ikut kesepakatan umum.
Sebenarnya karena Tuhan tidak kelihatan. Dia mau pakai saudara lewat pekerjaan. Orang bisa lihat Tuhan. Itu. Nah, lihat berhasilkah? Habis. Tuhan makin memuncak dosa. Air bah. Hapus. Gak ada lagi satu manusia. Tinggal Nuh. Nah, Nuh itu Adam kedua. Jadi manusia, bumi, semua tatanan udah dihapus sama air bah. Sekarang Adam yang baru, Nuh. Kejadian 9 ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Lihat, Tuhan tidak menyerah. Tuhan bukan berarti ya gua gagal, bukan, yang gagal kita. Manusia baru, bumi baru, itu Nuh. Apa yang Tuhan buat? Dia memberkati. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Berfirman kepada mereka, lihat sama, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumi. Terus, ya, dan akan gentar kepadamu. Wow, akan takut dan akan gentar kepadamu. Apa itu? Segala binatang di bumi, segala burung di udara. Berarti gini, otoritas masih ada. Tuhan kasih lagi. Segala yang bergerak di muka bumi, segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah. Semua itu diserahkan. Lihat, Tuhan dah rubah konsepnya. Terus lagi. Segala yang bergerak, segala yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Detil sekali saudara. Nah ini nanti ajaran tersendiri ya, peraturan hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan. Itu nanti ajaran tersendiri. Ayat 5. Tapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya dari segala setiap manusia. Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Lihat, Tuhan gak mau kau bunuh orang. Ini sudah dunia baru, masanya Nuh. Ya, ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Wow, ini tatanan kedua. Ini hasil pekerjaan dan ketaatan Nuh, di mana Allah berjanji. Noah covenant, Tuhan buat perjanjian dengan Nuh. Luar biasa ya. Mundur, tadi kejadian 9, kejadian 8 ayat 22. Lihat itu. Selama bumi masih ada. Ini perjanjiannya. Takkan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin, panas, kemarau, hujan, siang, malam. Wow. Lihat itu. Ada berapa perjanjiannya? Itu bagian A, bagian B. Allah berjanji tidak pernah akan membinasakan bumi dengan air bah lagi. Tidak akan. Tidak akan. Bagian C, berkat diulang. Tentang bertambah banyak, beranak cucu, memenuhi bumi. Bagian D, diteguhkan lagi. Janji penyediaan makanan melalui pekerjaan manusia. Dan yang terakhir, menetapkan persyaratan demi, lihat ini, keadilan di antara manusia. Jadi kita ini benar, seperti Allah tuh bukan kata begitu. Sekarang dunia kerja, waktu orang percaya duduk di situ, yang lain sejahtera. Sayang ya. Luar biasa. Karena ada orang percaya di situ. Hebat gak tuh? Coba pikirin itu. Kiranya ini menggelisahkan, kira ini buat kamu minta Tuhan. Apa visi saya di tahun depan? Pekerjaan apa yang Tuhan mau saya kelola?
Wow. Lihat, tujuan Tuhan untuk pekerjaan sama. Kalau kita lihat dari tadi yang saya jelasin ini. Jadi saya harap lewat berita ini, pengajaran ini, kita paham bahwa Allah bekerja di dalam kita. Wow. Dan melalui kita. Nah, saya sekarang gereja. Jadi gereja ngapain? Gereja adalah membangun satu masyarakat yang ilahi. Disinilah kamu dibukakan pewahyuan Tuhan. Supaya kamu kembali ke dunia kerja. Dengan pola, dengan metode, dengan semua pewahyuan bisnis yang dari dia. Dunia gak punya itu. Nah, kebebasan saudara untuk memilih itu yang menentukan. Gitu. Itu gereja. Nah, kita orang percaya itulah kendaraan yang Tuhan pilih untuk menggenapi tujuan dia. Nah, ini cuman gini, ini adalah wadah, fasilitas gereja tuh gitu. Untuk menciptakan satu masyarakat yang ilahi. Nah, itu. Kami berdoa, siapin firman, semuanya untuk itu. Lalu saudara mewujud nyatakan itu di dunia sana. Dalam segala bidang. Nah, itulah alasannya kenapa saudara menabur. Gereja bukan bisnis. Bisnisnya jiwa. Untuk mengelola, menjadikan masyarakat ilahi, bukan Tuhan butuh uang, pekerjaannya butuh uang. Fasilitas ini semuanya, ini dia. Gitu. Lihatlah, di situ mari kita kerjasama sehingga kita menciptakan satu masyarakat yang ilahi yang mempenetrasi kota ini. Kalau kita tawarin agama, orang punya agama, kok lu tawarin agama sih? Kan Tuhan udah suruh itu. Tuhan suruh kerja, dia kasih kamu otoritas, gara-gara kamu yang mengelola, orang sejahtera. Udah. Untuk dia nanti percaya Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Bagian saudara buat apa yang Tuhan mau. Jadi saksi itu ditonton oleh orang. Be witness, orang nonton kamu. Wih, dia beda ya sama kita. Gitu. Luar biasa. Itu kita kendaraan yang Tuhan pilih. Luar biasa enggak? Mazmur 24. Ini tentang Mesias, bahkan Mesiasnya belum ada. Nah, Mesias yang datang dan kita akan gerejanya seperti itu. Mazmur 24 ayat 3. Ya. Sampai 9. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Minggu lalu kita bicara memanjat tembok jalan baru. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Lihat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara artikan sendiri supaya saya nggak jadi orang yang ngaco di depan sini. Enggak. Saya mau murni aja. Saudara, kayak apa kira-kira kehidupan ini? Bilang, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Lihat itu. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ini jaminan. Jaminan loh. Tuhan menjamin menyelamatkan kamu. Itulah angkatan orang-orang
yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Nah, Sela itu gini, dialog batin, itu Sela, diam, dialog batin. Wow. Terus angkatlah kepalamu. Kalau kita mau masuk di jalan baru, hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Terus, siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Kamu gak bisa, dia perkasa dalam peperangan. Suka, saya pernah nanya masa-masa ribut dulu, saya ngobrol. Tuhan kenapa sih gak boleh balas? Kan? Keluarkan Ambonnya mau balas terus kan. Itu saya ingat tuh. Suara kecil itu mengingatin firman. Bilangnya gini, sebab kamu gak tahu caranya balas. Terus sejak itu saya gak mau tanya lagi. Kesel banget, kenapa sih kok diem aja sih, kok kita balas dong gitu. Nah waktu saya tanya gitu, kenapa pembalasan adalah hakku? Firman bilang gitu. Saya tanya dong. Jawabannya lembut sekali. Karena kamu gak tahu caranya balas, Chris. Menurut kamu, bunuh aja dia, itu balas. Coba. Kalau kamu bunuh, puas gak? Dia yang tahu caranya balas. Maka bilang pembalasan adalah hakku. Wow, luar biasa. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Wow. Dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Luar biasa ya. Saya pertebal lagi. Lihat Yesaya 49. Nah, ini baru sesi awal saudara. Belum semua saya bukakan. Pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Gitu. Yesaya 45 ayat 1 sampai 3. Ini semua tentang kerja. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku Tuhan kepada orang yang kuurapi. Stop dulu sebentar. Pastikan karena kamu anak Tuhan, Tuhan di dalam kamu, nggak usah minta kamu diurapi. Nah, nggak usah berusaha membuktikan bahwa kamu diurapi. Kamu sudah diurapi. Tapi pastikan kamu memang di dalam dia. Dia di dalam kamu. Firman kepada orang yang kurapi. Nah, artian orang itu dia sebut apa? Kores. Sebentar. Saya berhenti di sini. Ayat 1 dulu ya. Kores yang tangan kanannya kau pegang. Saya jelasin dulu. Siapa si Kores ini? Dia dari Somlaki kah apa ya? Nah gitu. Nah, coba kamu riset dulu Kores. Nanti cari sendiri. Ini hasil Kores itu raja Persia, penguasa pada masa pembangunan di Babel, dan tidak kenal Tuhan. Lihat itu. Itu cerita ini atau nama ini muncul 30 kali. 30 kali dalam Alkitab. Tahu nggak? Kores ini yang bawa kembali bangsa Israel ini kembali dan dia yang bangun bait Allah. Tuhan pakai orang yang tidak mengenal Tuhan. Terutama dia yang kuurapi. Wah, saya kagum banget saudaraku. Lihat itu. Tuhan pakai Kores yang orang yang gak kenal ini sebagai alatnya. Gitu. Jadi bukan orang Israel yang bangun kembali. Mereka dibuang kok. Budak balik lagi, pembuangan dari Babel. Ini sejarah.
Jadi intinya gini, Tuhan mau bangsa-bangsa lain kenal dan mengakui Allah Sang Pencipta. Karena ada saudara, karena ada anak-anaknya. Luar biasa enggak? Bahwa dia pencipta, dia penyelamat. Dialah gambar kekal dalam seluruh hidup ini. Nah, kita selesaikan Yesaya 45 tadi. Kepada Kores yang tangannya, wah, ku pegang supaya aku mendudukkan bangsa-bangsa di depannya. Wah, lihat itu. Dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Jadi gini, karena kamu ada di situ, Tuhan bisa pakai orang lain yang menolong kamu. Di sini kan Tuhan mau nolong Israel. Nah, Israelnya ditahan. Israelnya budak. Dari Babel pulang. Tuhan pakai, penguasanya Tuhan pakai. Bawa mereka. Bangun bait Allah. Kadang-kadang lewat supir kamu ketemu orang penting. Karena supir sama supirnya berteman. Nah, coba lihat itu. Lo bisa. Lihat itu. Terus aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Itu keputusan Tuhan. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Dan hendak mematahkan panglang-panglang besi. Wow. Terakhir ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu. Lihat, ini sangat pribadi. Kepadamu. Tulis namamu. Lihat, harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Syaratnya tadi di depan itu. Tangan yang bersih. Hati yang murni. Syaratnya. Kalau orang janji dia bisa batalin. Orang janji mesti ada bargaining. Mesti ada transaksi. Oke, gue dapat berapa dari lo? Ini yang janji Tuhan. Dia cuma butuh kamu ikut bertoleransi, kamu ikut membantu pelayanan dan cuma itu. Lihat yang dia kasih. Kekayaan yang tersembunyi supaya engkau tahu. Berapa lama kamu belum tahu? Atau yang kamu tahu salah. Ini yang bilang, supaya engkau tahu, akulah Tuhan. Jadi gini, kamu gak utang budi sama orang. Kamu gak utang budi sama orang. Kenapa? Karena kamu tahu Tuhan yang kasih. Yaitu. Dalam hal ini Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Wih, berarti gini, dia sangat kenal kamu pribadi. Dia panggil namamu. Saya pernah, itu saya kadang-kadang suka ngelucu, anak saya suka marah. Papa nih ngelucu-ngelucu aja so tahu gitu karena saya khotbah di Manado. Saya mau jelasin tentang Tuhan kenal kamu sangat dekat. Jadi saya khotbah gini, Tuhan bisa panggil kamu dengan nama waktu kamu kecil yang orang lain nggak tahu. Mungkin nama kamu UU, saya bilang gitu. Tuhan tahu. Semua ketawa. Habis kebaktian, saya lagi ngopi gitu sama para pengerja. Ada bapak-bapak datang. Pak Kris, terima kasih. Kenapa Pak? Tadi Bapak sebut nama saya. Oh, siapa nama Bapak? UU. Sampai saya bilang gini, minta dong nomor teleponmu. Kamu bayangin. Aku panggil kamu dengan namamu. Ayo tim worship, mari.
Tuhan sangat kenal kamu. Ini baru saya akan sambung pelajaran berikutnya. Hanya tentang dunia kerja. Kamu akan merubah banyak hal. Waktu kamu ada di puncak karirmu. Apa yang kamu ngomong? Everybody look up. Firman-Nya bilang gini, hikmat orang miskin tidak didengar. Miskin bukan rohani. Kita nggak janji ya, kamu pilih lagu I'm a Child of God. Kamu nyebrang halang begitu banyak. Anak tidak pernah jadi budak. Nggak pernah. Kamu masih bisa bikin salah. Ingat, tapi kamu anak. Sampai kamu tutup tahun ini, kalau bisa ini jadi perenungan hari-hari sampai kamu memutuskan. Tahun depan, ini cara saya. Tahun depan, ini agenda saya. Ini cara saya akan jalanin hidup. Saya anak. Mau itu laut tertutup, laut mati. Bayangin ada 600 kereta perang. 600, nggak main-main. Mereka ketakutan, mereka mau bunuh Musa. Karena bilang ketika mereka mendengar deru kereta perang. Takut mereka. Kamu tahu 600-nya tenggelam di laut itu semua. Itu Tuhan kamu.